Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang Jokowi. Pertanyaan yang ingin saya jawab pada kesempatan ini adalah mengapa Jokowi menyeberang dari partai PDIP ke partai yang lain atau koalisi partai yang lain. Tentu sampai sejauh ini, sebagai seorang presiden, Jokowi belum mengeluarkan satu pernyataan pun tentang di mana letak keberpihakannya untuk menyongsong pemilihan presiden 2024. Tapi kita semua udah tahu bahwa dengan langkah politik yang diambil oleh anak-anak Jokowi seperti Gibran yang sekarang menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Jokowi sudah menyeberang dari partai PDIP, yakni partai yang membesarkan Jokowi. Nah, pertanyaannya, mengapa Jokowi menyeberang? Atau mengapa dinasti Jokowi menyeberang dari partai PDIP yang adalah partai yang membesarkan dirinya dan juga dinasti politiknya? Banyak sekali jawaban yang sudah diberikan oleh para pakar politik sejauh ini, dan saya sepakat dan juga kadang tidak sepakat. Tapi sekarang saya ingin memberikan jawaban saya sendiri sebagai orang biasa yang tidak terlalu tahu soal politik. Jadi jawaban saya pada kesempatan ini hanyalah jawaban seorang warga negara yang ingin berkontribusi meramaikan diskursus demokrasi menyongsong Pilpres 2024. Menurut saya kurang lebih ada 3 hal sebagai orang biasa yang ingin memberikan pernyataan atau analisa saya berkaitan dengan perpindahan Jokowi dari partai PDIP Perjuangan ke koalisi partai yang lain. Walaupun Jokowi sampai hari ini belum mengatakan hal itu secara tegas, tetapi kita hanya bisa menyimpulkan dari langkah-langkah politik yang diambil oleh terah atau dinasti politik Jokowi. Pertama, menurut saya, manusia siapapun itu kadang-kadang tidak pernah merasa puas, dan karena rasa tidak pernah puas dari sifat dasar manusia, maka manusia bisa saja berubah tingkah laku, berubah pilihan politik, berubah sifat, watak, dan juga keberpihakannya ketika dia ingin meraih apa yang dia ingin tuju, yakni ingin memuaskan entahkah dahaga politik, dahaga ekonomi, dahaga kekuasaan. Nah, dari jawaban ini kita bisa menganalisis bahwa Jokowi berpindah dari partai PDIP ke koalisi partai yang lain, ya karena dia ingin memenuhi keinginan atau dahaga politiknya untuk membesarkan dinasti politiknya atau terah politiknya di Indonesia. Karena mungkin kalau seandainya tetap berpegang pada PDIP, dia tidak bisa membangun dinasti politiknya, karena di PDIP Jokowi tidak terlalu memegang kekuasaan yang besar, walaupun dia adalah seorang presiden Republik Indonesia. Karena semua orang tahu yang paling memiliki kekuasaan yang besar menurut kacamata awam seperti saya di PDIP adalah Megawati Soekarno Putri. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, ada kemungkinan Jokowi dan dinasti politik Jokowi merasa sakit hati dengan PDIP. Saya tidak tahu alasan sakit hati itu kenapa, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa dari beberapa tayangan di YouTube atau di televisi tentang pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh PDIP, khususnya dalam hal ini Megawati Soekarno Putri, bisa saja menyinggung perasaan Jokowi dan dinasti politiknya. Misalnya, saya ingat ada pernyataan dari Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya kalau tidak ada partai PDIP Perjuangan. Ya, pernyataan-pernyataan sinis seperti ini bisa saja memberi rasa tidak nyaman, tidak puas bagi Jokowi sendiri dan juga dinasti politik Jokowi. Tapi juga mungkin kita tidak pernah tahu, mungkin ada deal-deal politik antara Jokowi atau dinasti Jokowi dengan PDIP Perjuangan. Misalnya, deal politik ingin memasang Gibran dengan Ganjar, atau deal politik yang lain yang kita tidak pernah tahu. Karena ya namanya politik susah sekali ditebak atau diduga, apalagi di Indonesia. Jadi dari perasaan sakit hati, tidak puas, ini bisa menyebabkan Jokowi pindah dari PDIP ke partai koalisi yang lain. Misalnya saat ini dengan partai koalisinya
Prabowo. Jadi menurut saya sederhana aja, perpindahan itu ya bisa saja karena rasa sakit hati, tidak puas, dan mungkin selama ini sering diremehkan oleh orang-orang partai atau petinggi-petinggi partai di PDIP Perjuangan yang membuat Jokowi akhirnya harus cabut dari PDIP. Dan saya kira keputusan seperti itu adalah keputusan yang rasional ketika orang merasa sakit hati. Itu alasan kedua. Sekarang alasan yang ketiga, menurut saya ya kemungkinan juga bisa saja ada kemungkinan lain bahwa Jokowi atau dinasti Jokowi ingin melanjutkan atau membesarkan program-program politik yang sejauh ini sudah dikembangkan atau dijalankan oleh Jokowi. Karena itu ingin memastikan keberlanjutan itu, ya mau tidak mau dia harus memasukkan sebagian orang-orang dari dinasti politiknya, misalnya anak-anaknya, untuk menempati posisi strategis di jabatan publik, khususnya dalam hal ini misalnya jabatan publik sebagai wakil presiden atau pemimpin partai tertentu di Indonesia. Jadi kita tidak pernah tahu, tapi kemungkinan itu selalu ada. Dan keinginan untuk melanjutkan program-program yang sudah dibuat sejauh ini yang mungkin dianggap baik oleh dinasti Jokowi, ya kemungkinan besar menurut saya ada kepentingan-kepentingan lain yang kita semua juga tidak pernah tahu. Kepentingan-kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, baik itu dari Jokowi sendiri, dinasti Jokowi, ataupun kolega-kolega Jokowi yang sejauh ini selalu ada bersama dengan Jokowi. Tapi yang jelas bahwa perpindahan dinasti Jokowi ke koalisi yang lain kemungkinan besar ada pertimbangan ingin melanjutkan program-program Jokowi yang sejauh ini sudah dia jalankan. Entahkah program-program yang dijalankan sejauh ini menurut kebanyakan orang tidak puas atau puas, itu tidak jadi soal. Tapi yang jelas Terah dan dinasti Jokowi menganggap bahwa hal itu baik untuk rakyat dan juga mungkin untuk dinasti Jokowi itu sendiri. Karena itu ya pilihan untuk pindah adalah sebuah pilihan yang rasional. Jadi kurang lebih 3 alasan ini menurut saya mengapa Jokowi dan Terah Jokowi akhirnya harus hengkang dari PDIP Perjuangan. Dan kalau teman-teman yang menonton video ini punya jawaban lain, ya Anda bisa menulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini dan kita bisa berdiskusi di sana. Jawaban saya ini adalah jawaban yang sederhana tanpa ada data dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah jawaban dari akal sehat saya, common sense saya. Kalaupun nanti saya keliru, ya saya pikir tidak apa-apa. Karena setiap pendapat, setiap opini tidak ada yang salah dan tidak ada yang selalu benar 100%. Selalu ada ruang untuk dikritik, dikoreksi, dan karena itu kita bisa membangun sebuah diskusi. Nah, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan ya, kalau Anda baik, sebarkan video ini untuk mereka yang suka berdiskusi politik. Mantap.